Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang bab yang mengenal FEP dan KPK gitu ya. Tapi dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal cerita gitu ya, yang berkaitan dengan FEP dan KPK. Nah, anak-anak, dalam soal cerita itu gitu ya, nanti kadang-kadang itu tuh bersifat ini mencari FBB, ini mencari KPK kayak gitu. Nah, kita harus tahu gitu ya. Caranya kita harus mempunyai ciri khusus, bisa mencirikan apakah soal itu menggunakan FBB ataukah soal itu menggunakan KPK gitu ya. Nah, dalam soal cerita ya gitu ya. Jadi untuk mencari FPB itu ada cirinya. Oh, soal cerita ini bercirikan FPB. Nah, cirinya gimana? Yang pertama, biasanya ya kata-katanya itu ada kata-kata yang ini paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata dan lain-lain. Itu kalau yang soal cerita yang bersifat atau mencari yang FPB dia. Kemudian ada lagi soal cerita yang dia itu nanti sifatnya ini mencari KPK gitu ya, KPK. Nah, biasanya cirinya itu jawabannya itu berupa waktu, misalnya tanggal berapa akan bersama lagi misalnya, terus bulan berapa gitu ya, dan seterusnya, hari apa gitu ya. Juga bisa jadi dia nanti ada kata-kata bersama-sama ya, setiap, sekali, bersamaan dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan kita dalam belajar FEB dan KPK tentang soal cerita, maka kita langsung ke aplikasi soal ceritanya. Contohnya seperti ini. Nah, perhatian ya anak-anak. Pak Guru akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri atas siswa perempuan dan laki-laki gitu ya, sama banyak. Di setiap kelompok ya, setiap banyak sama banyak setiap kelompok. Nah, banyak siswa perempuan itu ada 42 orang dan siswa laki-laki ada 28 orang. Berapa kelompok terbanyak yang dapat dibentuk? Nah, di sini itu ya ada kata-kata ini terbanyak gitu ya. Nah, maka dia itu mencari apa anak? FEB dari mana? Dari 42 ini dengan 28. Nah, caranya gimana itu? Sama dengan rumus yang kemarin gitu ya. Jadi ini 42 28. Kita bagi dengan 2. 42 bagi 2 21. 28 bagi 2 14. Karena ini membagi keduanya maka dia dihindari. Habis itu dibagi berapa? Bagi 2 dulu, jangan langsung 3 ya. Habiskan dulu 2-nya. 21 bagi 2 tidak bisa, maka tetap. 14 bagi 2 7. Tidak membagi 2-nya maka tidak dilingkari. Habis itu dibagi 3. Ini 7, ini 7. Tidak dilingkari karena ini tidak membagi 3. Itu 7 1 1. Nah, FEB-nya adalah 2 dikali 7 yaitu 14. Nah, jadi gitu ya, kelompok terbanyak yang dapat dibentuk oleh Pak Guru itu ada berapa? Ada 14 ke kelompok gitu ya. Ini menggunakan FEB karena ada kata-kata terbanyak gitu ya. Terus ada sama banyak gitu ya. Nanti biasanya ini akan muncul dalam soal cerita. Itu yang contoh yang pertama. Semoga anak-anak mampu mengikutinya karena ini memang mudah ya. Terus soal yang kedua. Contohnya. Ibu akan membuat rangkaian bunga ya. Ia memiliki 75 tangkai mawar, 60 tangkai melati dan 45 tangkai anggrek. Agar setiap rangkaian bunga memiliki banyak tangkai yang sama gitu ya, maka ibu dapat membuat rangkaian bunga paling banyak itu ada berapa kayak gitu. Nah, anak-anak di sini nanti kita harus mampu mencirikan ini tuh FEB atau KPK gitu ya. Nah, di sini ada kuncinya, yaitu ada kata-kata paling banyak, maka dia menggunakan FEB dari berapa? 75, 45 dan 60. Nah, seperti ini ya anak ya. 2, ini berapa? 75 bagi 2? Tidak bisa, maka tetap juga. Ini 30 bagi 2 15 bagi 3 25, 15 dan 5, maka dilingkari. Habis itu bagi berapa lagi? 3 ya. 5 habis itu 5, yaitu ini berapa nih? 5 1 1 dilingkari. Oh, jadi FEB nya adalah
Berapa ini anak? 3 kali 5 yaitu 15. Oh, berarti gitu ya. Setiap rangkaian bunga yang yang bisa dibuat ibu paling banyak itu ada berapa? 15 rangkaian. Gitu ya anak ya. Ini mudah karena kita bisa mencirikan, oh ini tuh FPB, KPK dan sebagainya. Nanti kalau ketika sudah tahu itu, maka kita tinggal mencari yang seperti ini. Gitu ya. Terus soal yang berikutnya sangat mudah. Yang nomor 3. Untuk kegiatan sosial ya, kelompok remaja masjid mengumpulkan 60 buku tulis dan 80 pensil. Buku tulis dan pensil tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik gitu ya. Setiap kantong berisi buku tulis dan pensil sama banyak. Nah, ada kata depannya sama banyak. Nah, tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. B. Tentukan masing-masing banyak buku tulis dan pensil di setiap kantong. Di sini kita sudah tahu, oh ini kata-katanya ada sama banyaknya, maka kita pakai apa? Pakai FPB gitu ya. FPB dari berapa? Dari 80 dan 60. 2, 40, 30, 2, 20, 15, 2, 10 ini dengar ya. 15, 2, 5, 15 dibagi 3, 5, 5. 5, 1, 1. Oh, berarti gitu ya. KPK, FPB-nya itu berapa Nana nih? 2 pangkat 2 kali 5 yaitu 4, 20 ya, 20. Nah, tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan, maka ini FPB-nya yaitu berapa? 20 kantong plastik. Terus yang B, tentukan masing-masing banyak buku tulis dan pensil di setiap kantong. Kita tahu buku tulisnya tadi berapa? Bukunya tadi ada berapa anak ini? 60 ya. Maka kita dibagi dengan berapa? Dibagi dengan FPB-nya. Berapa ini? 3 ya. Terus pensilnya berapa itu? 80. Nah, kita dibagi dengan FPB-nya yaitu 20. Maka berapa ini? 4. Jadi banyak buku tulis di setiap kantong itu ada 3, pensilnya ada 4 gitu ya. Anak-anak, sekali lagi ini sangat mudah kalau kita bisa mencirikan soal cerita tersebut termasuk FPB atau KPK. Maka kita harus jeli dalam membaca soal cerita. Jangan menganggap ini sulit, ini terlalu saya nggak bisa gitu. Jangan seperti itu. Kita baca dulu dan dicoba itu. Jangan pernah takut dalam mencoba. Terus soal yang selanjutnya. Nih ya. Nih. Amir gitu ya, berenang setiap 4 hari sekali ya. Sedangkan Umar berenang setiap 6 hari sekali. Ya 4 dan 6. Mereka berenang di kolam renang yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 3 Januari gitu ya, pertemuan mereka berikutnya tanggal berapa? Nah, anak-anak, ciri-ciri KPK tadi adalah dia itu biasanya berupa waktu ya. Tanggal berapa ya, hari berapa, terus kapan dan seterusnya. Nah, maka yang soal nomor 4 ini dia mencari apa? Menggunakan KPK ya. KPK dari berapa itu? 6, 4 dan 3. Bagi 2, 3, 2, 3. Bagi 2, 3, 1, 3. Bagi 3, 1, 1, 1. Jadi KPK-nya adalah ini. Perkalian dari sini. Berarti KPK-nya adalah berapa ini anak? 2 kali 2 kali 3, 12. Jadi KPK itu 12 hari lagi gitu ya. Ini kan yang ditanyakan pertemuan terakhir keduanya kan tanggal 3 Januari. Berarti pertemuan berikutnya itu adalah 12 hari lagi, yaitu tanggal berapa itu? Maka 3 tambah 12. 3 tambah 12 itu berarti tanggal 15 Januari. Gitu ya. Mudah bukan? Sangat mudah. Terus contoh yang berikutnya. Nomor 5. Pada acara wisuda ya, panggung hiburan dihiasi lampu-lampu gitu ya. Ada lampu merah, dia itu menyala setiap 5 detik. Lampu hijau menyala setiap 8 detik dan lampu kuning menyala setiap 10 detik gitu ya. 5, 8 dan 10. Berapa kali ketika lampu tersebut menyala ya pada saat yang sama dalam waktu 4 menit gitu ya. 4 menit itu berapa? Nah,
Ini kita harus tahu dulu 4 menit itu berapa detik anak-anak? 4 menit berapa detik? Berarti 4 dikali 60 berarti 240 detik. Di sini gitu ya, ada kata-kata bersamaan ya. Mereka ya, pada saat yang sama dalam waktu yang 4 menit itu berapa nih? Ada kata-kata bersama-sama. Maka dia itu menggunakan KPK ya. KPK dari berapa? 5, 10 dan 8. Gitu ya. Nah, kita cari dulu yang seperti yang tadi, 5, 10 dan 8. Bagi 2 ya, 5, 5, 4. Bagi 2, 5, 5, 2. Bagi 2, 5, 5, 1. Dan bagi 5, 1, 1, 1. Nah, jadi gitu ya, nomor 5 ini KPK-nya berapa ini anak-anak? KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 5. 8 kali 5, 40 detik ya. Jadi mereka itu akan menyala bersama-sama setiap 40 detik lagi. Nah, caranya ada berapa gitu ya. Dia itu menyala pada saat yang sama dalam waktu 4 menit. Caranya gimana? Maka tinggal dibagi 240 ya, 240 dibagi dengan 40. Berapa itu anak-anak? 240 bagi 40 adalah 6. Jadi ya, ketiga lampu itu menyala pada saat yang sama setiap, berarti 6, ada 6 kali. Kayak gitu ya. Mudah. Saya yakin anak-anak pasti bisa gitu. Soal yang terakhir yaitu yang ini. Gitu ya. Untuk terhindar dari virus corona gitu ya, Doni, Dita, dan Dini berolahraga di tempat yang sama. Nah, Doni itu berolahraga setiap 8 hari, Dita setiap 4 hari, dan Dini setiap 6 hari gitu ya. Mereka bertiga berlatih bersama-sama untuk pertama kalinya itu pada hari Senin gitu ya. Nah, mereka akan berlatih olahraga bersama lagi untuk kedua kalinya hari apa itu kayak gitu. Nah, ini tuh juga KPK karena dia bicara tentang waktu gitu kan, maka kita menggunakan KPK. Ada 6, 8 dan 4. 3, 4, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1. Nah, KPK-nya berapa itu anak-anak? KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 8 kali 3, berarti 8 kali 3 yaitu 24. Nah, berarti gitu ya, KPK-nya sudah 24. Nah, karena mereka berlatih bersama-sama pertama kali itu hari Senin, maka mereka akan berlatih lagi gitu ya, yang kedua kalinya itu hari apa. Nah, berarti Senin ini tambah 24 hari lagi anak-anak. Berarti Senin tambah 24 hari lagi. Kan dalam seminggu ada 7, maka kita 24 bagi 7. Bagi 7 yaitu berapa ini? 3. Sisa berapa anak-anak? 3 hari. Jadi karena dia tuh pertama kalinya hari Senin, maka dia Senin tapi maju 3 hari ke belakang 3 hari. Berarti setelah 3 hari setelah Senin, berarti hari apa anak-anak? Hari 3 hari setelah apa ini? Senin. Maka dia hari Kamis gitu ya. Jadi mereka akan berlatih olahraga bersama untuk kedua kalinya tuh hari Kamis. Gimana anak-anak? Insya Allah ini mudah ya. Nanti jika ada yang mau bertanya atau mengalami kesulitan, boleh japri. Nanti akan saya jawab, akan saya bimbing sebisa saya gitu ya. Untuk menambah kepahaman kita dalam belajar soal cerita FWB dan KPK ini, maka saya punya tugas yang sangat gampang, yaitu tugasnya cuma 3, yaitu ini anak-anak. Nah, kerjakan latihan 5 halaman 69 nomor 1 sampai 3. Boleh di buku tulis, boleh di kertas maupun di bukunya langsung. Semoga ini membantu. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.